Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tafakur Channel, utang merupakan harta atau uang yang dipinjam dari orang lain dan harus dibayar dalam batas waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian antara peminjam dan yang memberi pinjaman. Meski bisa menjadi solusi saat kehabisan uang, utang dapat menjadi bumerang jika pihak peminjam tidak dapat melunasinya sesuai perjanjian. Dalam Islam, utang memang diperbolehkan pada beberapa kondisi tertentu, seperti untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, utang tidak boleh menggunakan riba dan wajib dibayar. Pada sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dalam urusan utang, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, seandainya seorang terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, tetapi ia memiliki tanggungan utang, maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi utangnya." Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, seorang muslim yang mengalami kesulitan dalam membayar utang dianjurkan untuk terus berusaha sambil berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan bagi hambanya yang beriman dan berusaha, baik secara langsung maupun melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Sahabat Tafakur Channel, berikut 3 kisah tentang orang yang terbebas dari utangnya setelah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kisah Imam Maulana. Iman Maulana merasa bimbang saat mendapat pekerjaan untuk membuat sebuah aplikasi yang digunakan sebagai sarana transaksi riba. Setelah meminta pendapat ke beberapa teman dan ustadz, Iman akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya agar terhindar dari kemudaratan. Namun, di sisi lain Iman masih memiliki tanggungan utang cicilan rumah ke bank. Selama 3 bulan, Iman tidak bisa membayar cicilan tersebut karena masih belum dapat pekerjaan baru, sehingga pihak bank memberikan surat peringatan. Bahkan, rumahnya terancam dilelang jika tidak dapat melunasi tunggakan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Selama menganggur, Iman yang sedang dalam proses hijrah mencoba untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melakukan salat berjamaah di masjid, dan ia juga kerap menjadi muazin. Namun, Iman masih belum mendapat solusi untuk masalah utangnya, hingga akhirnya Iman menurunkan egonya dan meminta bantuan kepada tetangganya untuk meminjamkan uang. Tetangganya tersebut meminta waktu untuk melakukan istikharah dulu. Beberapa waktu kemudian, tetangganya berkata belum dapat membantu masalah keuangan Iman. Tetapi tetangganya tersebut bertanya kepada Iman, apakah ia serius berhijrah. Iman menjelaskan bahwa ia benar-benar serius berhijrah, bahkan sampai rela meninggalkan pekerjaannya meski masih memiliki utang cicilan ratusan juta ke bank. Mendengar jawaban Iman, sang tetangga ini kembali meminta waktu untuk berdiskusi dengan istrinya demi menemukan solusi untuk Iman. Akhirnya, sang tetangga memberi kabar bahagia dan mau membantu Iman. Namun, caranya bukan dengan meminjamkan uang, melainkan membeli rumah Iman dengan tujuan membebaskan Iman dari jeratan riba. Iman dan keluarganya juga diizinkan untuk tetap tinggal di rumah itu sampai mereka mampu membelinya kembali.
Bahkan, Iman dapat membeli kembali rumahnya dengan harga yang sama seperti yang dibeli oleh tetangganya pada saat itu, meski baru bisa membelinya beberapa tahun kemudian. Iman yang akhirnya terlepas dari riba terus bersyukur kepada Allah karena sudah dibantu melalui tetangganya. Tidak hanya itu, ternyata perusahaan milik tetangganya juga sedang membuka lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian Iman. Setelah melalui proses rekrutmen yang terbilang cukup pendek, Iman akhirnya bergabung dengan perusahaan tersebut. 1 tahun kemudian, Iman mendapat tiket umroh gratis dari perusahaannya karena berhasil meraih target. Kisah Iman menjadi bukti nyata pertolongan Allah bagi hambanya yang tekun menaati perintah dan menjauhi larangannya, bahkan saat dihadapkan dengan cobaan berat dalam hijrahnya. Kedua, kisah utang lunas berkat membaca surat Al-Ikhlas. Satu hari, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan iring-iringan jenazah laki-laki dan berkata, "Salatkanlah laki-laki itu oleh kalian, karena aku tidak mau menyalatkan orang yang memiliki utang, lalu meninggal dan belum melunasinya." Tidak lama kemudian, malaikat Jibril turun dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah titip salam kepadamu dan berpesan, aku telah mengutus Jibril dalam rupa manusia dan melunasi utang laki-laki itu. Maka bangkitlah engkau dan salatkanlah jenazah itu. Sebab ia telah diampuni Allah dan dia juga menyampaikan, siapa saja yang menyalatkan jenazah tersebut, maka dia juga turut diampuni." Nabi Muhammad lantas bertanya, "Wahai saudaraku Jibril, dari manakah kemuliaan laki-laki yang meninggal itu?" Berkat membaca surat Al-Ikhlas setiap hari sebanyak 100 kali. Pasalnya, di dalam surat itu terdapat penjelasan sifat-sifat Allah dan pujian kepadanya. Dan siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali seumur hidupnya, maka dia tidak akan keluar dari dunia ini atau meninggal kecuali telah melihat tempatnya di surga. Khususnya, siapa saja yang membaca surat ini dalam salat 5 waktu sebanyak beberapa kali, maka pada hari kiamat akan diberi syafaat, bahkan diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kerabatnya yang telah divonis masuk neraka. Jawab malaikat Jibril. Kisah ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan surat Al-Ikhlas. Meski begitu, bukan berarti surat Al-Ikhlas dapat secara ajaib dapat melunaskan utang, melainkan orang yang rutin mengamalkannya akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun, utang harta tetap wajib dibayar, karena itu merupakan hak anak Adam yang seharusnya diselesaikan di dunia. Setiap orang yang memiliki utang harus berusaha untuk melunasinya. Salah satunya berikhtiar dengan membaca surat Al-Ikhlas, dengan harapan Allah akan memberikan kemudahan atau membebaskannya di akhirat. Ketiga, kisah lunas utangnya Abu Umamah. Kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Suatu hari, Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Umamah dari kaum Ansor di masjid. Kemudian beliau menyapa Abu Umamah, "Hai Abu Umamah, ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu salat?" Tanya Rasulullah. "Kebingungan dengan utang-utangku yang membuatku begini ya Rasul," jawab Abu Umamah. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW bertanya lagi, "Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi utang?" Tentunya Abu Umamah yang sedang merasa buntu mau menerima saran Nabi Muhammad. Rasulullah SAW lantas menyuruh Abu Umamah untuk mengamalkan sebuah bacaan saat memasuki waktu pagi dan sore hari, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal, yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan,
Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Beberapa waktu kemudian, Abu Umamah kembali bertemu dengan Rasulullah dan berkata, "Setelah aku mengamalkan doa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberi kemampuan melunasi utang." Sahabat Tafakkur Channel, semoga video ini menambah pengetahuan kita semakin bertambah. Yang terpenting adalah kita yakin bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan kita, hakikatnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya yang beriman hanya mampu berikhtiar semaksimalnya saja. Salah satunya adalah dengan mengamalkan amalan-amalan yang telah dicontohkan dalam salah satu upaya untuk melunasi utang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.